Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sinaga dari SMA Negeri 54 Jakarta. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu bil haqqi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang akan kita bahas pada pidato kali ini adalah bagaimana sholat menjadi benteng bagi pemuda Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Tapi ini menjadi pertanyaan bagi banyak kalangan orang, terutama muslim itu sendiri. Allah mengatakan dalam kitab Al-Quran bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Namun faktanya, coba kita lihat sekeliling kita. Banyak teman-teman kita atau mungkin orang yang lebih tua, baik itu yang lebih muda, kita melihat mereka melaksanakan sholat, tapi apakah mereka benar-benar terhindar dari yang namanya perbuatan keji dan munkar? Banyak teman-teman kita yang mereka melaksanakan sholat namun ternyata masih pacaran, yang mana itu merupakan problem yang sangat relevan dengan pemuda-pemuda Islam. Mohon maaf kalau saya katakan, bagaimana jika tentang di pesantren-pesantren, betapa maraknya cerita dan berita tentang pesantren-pesantren yang terlibat dengan kasus homoseksual, dan bagaimana juga tentang TKI Muslim yang bekerja di Jepang yang akhirnya hilang arah padahal mereka juga sholat. Lalu kok bisa nggak relevan dengan ayat Allah yang mengatakan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Ini sudah bertolak belakang antara ayat Allah dengan perbuatan manusia yang melakukan sholat. Lalu apakah ayat Allah itu hanya bohong? Ternyata tidak. Jawabannya adalah mungkin selama ini kita tidak pernah sholat, teman-teman. Kita tidak pernah mendapatkan manfaat dan hidayah dari sholat itu sendiri, yang mana kita tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar sekalipun kita melaksanakan sholat. Coba contoh dari perbuatan keji dan mungkar bisa saja itu seperti mabuk, berkata-kata yang buruk, tetap bergibah. Padahal seandainya kita benar-benar mendapatkan hidayah dan manfaat dari sholat, kita akan tercegah dari perbuatan itu sesuai dengan ayat Allah yang mengatakan bahwasanya kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Alasannya adalah ketika kita sholat, kita hanya melakukan gerakannya saja, teman-teman. Ternyata di dalam sholat itu adalah bacaan pujian-pujian kepada Allah, doa-doa kepada Allah, dan kita meminta pertolongan kepada Allah sebagaimana yang diutamakan dalam surat Al-Fatihah di bagian ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu lah kami meminta dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Meminta apa? Pertolongan apa? Disambung oleh ayat berikutnya, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Disinilah jalan yang lurus, teman-teman. Jalan yang bukan kita tidak akan sampai kepada perbuatan keji dan mungkar. Ini yang setiap kita sholat kita baca, tetapi hati kita tidak mengucapkannya. Hanya sekedar bacaan dalam lisan, hanya sebuah gerakan, tetapi hati kita tidak benar-benar meminta kepada Allah. Sambung di ayat berikutnya, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau ridhoi ya Allah. Jalan yang lurus kita minta tadi itu adalah jalan yang kita minta kepada Allah adalah jalan orang-orang yang Allah ridhoi, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan mereka yang tersesat. Jadi ketika kita sholat, kita tidak akan hilang arah karena itu adalah merupakan doa dan permohonan kita kepada Allah. Berikut dengan segala pujian-pujian yang ada. Itulah sebabnya pada pidato kali ini saya menghimbau teman-teman pemuda Islam yang berada pada acara kali ini untuk kita benar-benar mengingat kepada Allah di saat tak kala ketika sedang melaksanakan sholat. Ketika kita mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim, kita benar-benar meresapi, kita benar-benar meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus sehingga kita benar-benar mendapatkan manfaat dan hidayah dari sholat itu tersendiri. Karena ketika kita hanya merasa bahwa sholat itu adalah tanggungan dan beban, maka kita tidak akan mendapatkan manfaatnya.
kita hanya akan dapat mendapatkan manfaatnya ketika kita benar-benar ingin melaksanakan sholat dengan tujuan meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman pemuda Islam yang ada pada malam hari kali ini. Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih bagi yang mendengarkan sampai akhir. Marilah bersama kita tutup pidato singkat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir.